ini Twister. Jadi hari ini gue mau bawain cerita tentang teman gue yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota besar di Jawa Barat. Sebut saja namanya Mawar. Suatu hari, si Mawar mendengar kabar dari temannya yang tinggal di dekat pusat perbelanjaan di tempat dia bekerja. Ada kecelakaan yang terjadi di lapangan parkir pusat perbelanjaan tersebut. Sebenarnya pusat perbelanjaan ini sama sekali nggak serem. Bahkan termasuk bangunan baru, megah, terang, dan ramai didatangi oleh pengunjung. Mawar mendapatkan cerita bahwa terdapat seorang ibu-ibu yang meninggal karena kecelakaan tersebut. Menurut kabar burung yang beredar, kecelakaan terjadi karena suami dari ibu tersebut tidak begitu pandai menyetir. Sehingga ketika mobil ditanjakan, entah menabrak atau mengerem mendadak, membuat sang ibu terpental dari mobil dan meninggal di tempat. Mawar sempat melihat foto ibu tersebut melalui berita-berita dari grup WhatsApp teman-temannya. Mawar yang mendapatkan cerita tersebut awalnya memang merasa itu adalah kejadian yang seram untuk sebuah kecelakaan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa itu adalah kecelakaan umum yang memang bisa terjadi. Suatu malam, beberapa hari kemudian setelah Mawar mendapatkan kabar tersebut, entah mengapa ia ingin menceritakan hal ini kepada orang-orang yang berada di rumahnya. Tidak ada tujuan lain selain memang mencari topik pembicaraan. Mawar kemudian menceritakan mengenai hal yang ia ketahui mengenai kecelakaan tersebut. "Mah, tahu nggak, di tempat aku kerja katanya ada kecelakaan di lapangan parkir. Ada yang meninggal ibu-ibu. Meninggalnya di tempat soalnya terpental dari mobilnya. Dengar-dengar sih katanya gara-gara suaminya nggak begitu pinter nyetir, makanya ada kecelakaan." Ibu Mawar kemudian merespon cerita Mawar. Ya itulah, kalau orang belum pinter nyetir, ya jangan nyetir dulu. Pembicaraan yang terjadi sebenarnya hanya sampai di sana. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut, bahkan Ibu Mawar pun tidak terlihat terlalu tertarik dengan cerita Mawar. Malamnya, Mawar pun bersiap untuk tidur seperti biasanya. Sehari-harinya, Mawar kalau tidur memang dapat dibilang cukup sering mengalami sleep paralysis, atau bahasa manusianya itu tindihan. Buat teman-teman yang belum pernah mengalami atau belum tahu, menurut Wikipedia, sleep paralysis adalah ketidakmampuan temporer untuk bergerak atau berbicara saat tertidur atau setelah bangun. Jadi kayak setengah bangun dan setengah tidur. Dan mungkin juga buat teman-teman yang udah pernah ngalamin kayak gini, teman-teman tuh bisa ngerasain kapan sleep paralysis itu mau kejadian. Tanda-tanda ini juga dialami oleh Mawar. Malam itu dia merasa kalau dia bakal tindihan. Dia akhirnya nyobain beberapa cara. Misalnya kayak ngebalikin bantal, berdoa sebelum tidur, dan sebagainya. Hal-hal yang seringkali Mawar dengar untuk mencegah terjadinya tindihan. Setelah agak merasa tenang, dia berusaha untuk tidur. Sebelum tidur ia merasakan ngantuk yang luar biasa. Rasanya seperti kelelahan dan tidak dapat lagi menahan kantuk. Mawar pun tertidur. Di dalam tidurnya ia mengalami sebuah mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sosok ibu yang tadi ia ceritakan kepada ibunya. Iya benar, ibu-ibu yang mengalami kecelakaan. Persis seperti foto yang ia lihat di grup WhatsApp. Tidak begitu jelas yang ibu itu lakukan. Karena sudah sering mengalami tindihan, ia segera tahu ada yang tidak beres dengan keadaan ini. Di sanalah ia berusaha untuk bangun. Saat ia membuka mata, seperti biasanya ia dapat melihat keadaan di sekitar kamarnya. Tapi dia tidak bisa terbangun, tidak bisa bergerak, ataupun mengeluarkan suara. Menurut yang diceritakan oleh Mawar, ketika berada di dalam keadaan tersebut, ia kembali merasakan kantuk yang luar biasa seperti yang ia rasakan sebelumnya.
sehingga secara tidak sadar ia kembali tertidur. Menurut cerita Mawar, ketika berada dalam keadaan tersebut, ia kembali merasakan kantuk yang luar biasa yang tidak dapat ia tahan, sama seperti yang sebelumnya ia rasakan. Sehingga secara tidak sadar ia pun kembali tertidur. Saat kembali tertidur, ia kembali melihat sosok ibu yang tadi dia ceritakan kepada ibunya. Tapi kali ini, sosok ibu tersebut berjarak sangat dekat dengan dirinya. Ia berbicara tepat di telinga Mawar. Bukan gara-gara dia ada kecelakaan. Sini saya tunjukin. Setelah itu, semuanya seolah-olah berganti setting di tempat dan waktu yang berbeda. Mawar berada pada siang hari di dalam sebuah mobil. Ia duduk di bagian jok belakang, melihat sosok perempuan dan laki-laki. Ia yakin benar bahwa perempuan yang dilihatnya adalah sang ibu. Tapi dia tidak dapat mengetahui siapa laki-laki di sebelahnya. Saat berada di keadaan tersebut, Mawar hanya duduk diam dan tidak bisa bergerak di dalam bangku mobil. Bahkan, untuk memejamkan mata saja dia tidak bisa. Mawar berusaha sekuat tenaga untuk berdoa dan melakukan hal-hal yang dipercaya dapat membangunkan dirinya dari tindihan. Setelah beberapa lama dalam keadaan tersebut, ia akhirnya bisa terbangun dari mimpinya. Saat ia terbangun, ternyata seluruh pengalaman ini ternyata berlangsung tidak sampai 1 jam dalam keadaan sadar. Mawar sungguh merasakan lelah ketika ia terbangun. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan hal tadi. Tidak satupun. Banyak orang yang percaya bahwa sleep paralysis merupakan suatu peristiwa yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Bisa karena kelelahan atau disebabkan oleh hal lain. Jadi mungkin saja semua itu hanya sugesti. Karena kebetulan Mawar baru saja menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Tapi banyak juga yang percaya bahwa sleep paralysis dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Hingga hari ini, Mawar tidak pernah mengetahui apakah itu hanyalah sugesti semata atau memang ada sesuatu yang berusaha menceritakan peristiwa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya.